Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa surat ini dinamai Al-Kahfi? Tentu kalau pertanyaannya mengapa, ya jawabannya karena Allah yang menamainya. Itu jawaban yang paling gampang. Dan para ulama sepakat bahwa nama-nama surat itu tauqifi, artinya itu berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita jangan berkreasi memberikan nama. Namun para ulama menjelaskan bahwa nama-nama surat itu biasanya diambil dari satu lafaz yang ada di dalam surat itu dan nggak terulang di surat-surat yang lain. Dan ternyata kalau kita lihat surat Al-Kahfi ini, maka kata-kata Al-Kahfi itu memang kita temukan ada di dalam surat Al-Kahfi. Di surat-surat yang lain hampir nggak dijumpai, bahkan nggak ada gitu. Dan surat Al-Kahfi menyebut Al-Kahfi itu dalam 6 kali. Artinya memang surat Al-Kahfi ini dinamai Al-Kahfi, memang salah satu yang spesifik dari surat Al-Kahfi ini adalah nama Al-Kahfi itu sendiri. Dan kalau kita lihat, ternyata surat Al-Kahfi ini ya dimulai dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan salah satu surat yang dimulai dengan alhamdulillah dari samping surat Al-Fatihah, surat Fatir, nah termasuk di dalamnya surat Al-Kahfi ini yang didahului dengan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan kitab. Kitab ini sebuah panduan. Dan panduan ini diturunkan kepada pemandu yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun dinamai di sini abdihi, disebut dengan abdihi, hambanya. Nah, panduan ini nggak ada kebengkokan sedikit pun, lurus dan tegak, memberikan petunjuk kepada manusia, memberikan peringatan kepada orang-orang yang ada di sekitar, kepada orang-orang yang ada di dunia. Nah, karena itu surat Al-Kahfi ini dinamai Al-Kahfi, ya seolah-olah manusia dalam hidup ini. Karena hidup ini digambarkan di dalam surat Al-Anbiya itu adalah tribulasi, ujian. Dan ujian itu ada yang syarr, ada yang khair, ada yang buruk, ada yang baik. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami uji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai ujian yang sebenar-benarnya. Maka kita memulai kehidupan ini dengan hamdalah, memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya yang telah memberikan panduan kepada kita dan memberikan pemandu kepada kita, yang memandu kita untuk menghadapi berbagai macam tribulasi itu. Sehingga dalam hidup ini ketika kita tertekan dalam mengamalkan kebaikan-kebaikan, tertekan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ada contohnya dalam surat Al-Kahfi, kisah Ashabul Kahfi. Ternyata Allah memberikan solusi tanpa diduga oleh manusia. Dan Allah Maha Kuasa. Dan Allah bisa menidurkan orang selama 309 tahun. Itu bagi Allah mudah. Bagi manusia sangat-sangat aneh gitu. Orang tidur sepanjang itu, gimana ceritanya? Gimana asupan gizi untuk tubuhnya, kemudian gimana kulitnya, gimana lingkungannya, dan seterusnya. Gak kebayang oleh kita. Maka ini benar-benar mengherankan bagi manusia, tapi bagi Allah itu sangat-sangat mudah. Karena itulah maka pujilah Allah yang telah menurunkan panduan untuk hidup kita dan telah memilih seorang yang terpilih memang, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang memandu kita untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada tribulasi yang menyenangkan berupa kekayaan, kita tetap ikuti panduan itu. Panduan Al-Quran, panduan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Allah memberikan kepada kita ilmu yang pada awalnya kita nggak ngerti apa-apa, lahir itu nggak ngerti apa-apa. Saat kita dikasih oleh Allah indera, kemudian bisa membayangkan, bisa melihat, bisa mendengar, Allah memberikan ilmu kepada kita, maka agar kita nggak terlena oleh ilmu itu, ikuti panduan yang Allah turunkan pada kita, ikuti pemandu kita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Anda mendapatkan kekuasaan, mendapatkan jabatan, agar nggak terlena, maka ikuti panduan, ikuti pemandu kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita tetap
berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu surat Al-Kahfi ditutup dengan faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shaliha wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Kalau Anda memang punya harapan, punya cita-cita, punya keinginan, punya obsesi, punya tekad, ingin ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala, ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah beramal soleh. Apa amal soleh itu? Amal soleh adalah amal-amal yang diizinkan dan dijelaskan di dalam kitab panduan kita Al-Quran dan dijelaskan oleh pemandu kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak cukup dengan amal soleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan menyekutukan Allah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fokus tujuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki keajaiban-keajaiban yang luar biasa dalam kehidupan ini dan ditampakkan sebagiannya oleh kepada kita kisah Ashabul Kahfi yang menjadi nama surat ini, surat Al-Kahfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.